Strategi Kebudayaan tahun 2023. Komunitas seni menuju daerah khusus Jakarta. Salam Merdesa Art Space. Senang sekali kawan-kawan komunitas-komunitas hadir. Ada yang seni rupa, tari, teater, sastra, ada anggota Dewan Kesenian Jakarta, Simpul Seni yang nggak tahu kerjanya sekarang udah terbukti apa enggak. Info terakhir dari Nuyang masih tersendat, masih belum jelas, masih cuma sebatas retorika katanya. Kompon. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya dari anggota Dewan Kesenian Jakarta, Simpul Seni itu kita bisa memperkuat jaringan kita, terutama masyarakat penggiat seni Indonesia. Pertama-tama mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa MPSI ini sudah ada di 19 provinsi, ada 56 kabupaten kota. Yang jelas garis perjuangan kita cuma berjuang untuk kesejahteraan penggiat seni atau pekerja seni. Kita sengaja tidak menyebut kita sebagai seniman, tapi lebih familiar kita menyebut sebagai penggiat seni atau pekerja seni. Kenapa saya ngomong itu? Karena ada kawan-kawan kita misalnya yang tukang pasang rigging, pasang lampu, pasang sound, tarik kabel, tukang pantek, segala macam, itu bagian dari kita. Tidak bisa misalnya satu pertunjukan seni, terutama musik itu tanpa melibatkan penggiat seni atau pekerja seni yang di belakang panggung. Selama ini mereka tidak kenal. Nah, yang kedua, ada beberapa hal yang perlu kita sebagai catatan akhir tahun. Kita perlu merekomendasi atau menyikapi itu hasil dari Kongres Kebudayaan. Apa dari kawan-kawan yang bergabung, yang rembuk komunitas pada hari ini. Yang kedua, terus menyikapi juga musyawarah dari Dewan Kesenian yang baru-barusan itu selesai, gimana sikap kita. Dan yang terpenting, ini sebetulnya amanat dari musyawarah masyarakat kesenian saat itu di Jakarta, yang sampai sekarang itu tidak dijalankan, tidak dikerjakan, sampai sekarang tidak jelas juga nasibnya. Yaitu rekomendasinya adalah segera dibuat atau direkomendasi diputuskan harus ada perda pemajuan kebudayaan di Jakarta. Apalagi dalam waktu dekat, nanti Agustus 2024 Jakarta akan menjadi daerah khusus Jakarta, nanti akan berpindah ke IKN. Ini yang penting harus kita sikapin, di mana nanti posisi komunitas-komunitas seni, komunitas-komunitas pekerja atau penggiat seni yang ada di Jakarta, terutama Jabodetabek, walaupun misalnya tinggal di luar dari Jakarta, tapi beraktivitasnya itu ada di Jakarta. Mudah-mudahan pada hari ini yang cerah juga kita bisa merumuskan atau membuat rekomendasi 3 hal tersebut. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memutuskan dan kita membawa hasil dari rembuk komunitas hari ini agar segera dilaksanakan atau menjadi agenda tahun 2024, segera terwujudnya perda pemajuan kebudayaan di Jakarta. Terima kasih, mungkin saya tidak mau berpanjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berembuk, selamat berekspresi pada hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau dan kita semua. Dan yang kami hormati kepada para teman-teman seniman, penyair, sastrawan, dan kepada para tamu undangan, juga kepada para hadirin yang berbahagia, yang tidak mungkin saya sebut satu-satu karena durasi waktunya ya. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara untuk kali ini. Mural oleh MPSI, palang pintu dan tarian Lenggang Nyai sudah kita nikmati. Belum
lukis mural itu kata lain dari apa, rendok tembok ratapan. Berdoa di tembok ratapan. Dan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Titi Cemong. Pembacaan doa oleh Bapak Rinaldo. Sambutan Ketua MPSI Bapak Lasman Simanjuntak, KSJ. Badri adalah Badri dan kawan-kawan. Seniman kopi semeja, teatrikal puisi, Berlin Gondrong dan kawan-kawan. Sanggar Wang Condet, Lenong Komedi Betawi, Ibu Diah Kencono, Sastra Rebuan, Siha Ramses, teatrikal puisi oleh Bapak Yogi S. Karmas, KPS, dan akan ada warna pink adalah perpaduan antara warna merah dan putih. Dengan demikian ini melukis merah putih. Dan ada monolog opera dan acak-aduk oleh Bapak David Karo, penampilan musik oleh Ames Ruben, dan kita terjeda oleh Isoma, dan akan dilanjutkan lagi dengan rembuk komunitas oleh Bapak Taufik Raksin, Bapak Mujib Herman MPSI, pembicara perwakilan komunitas Berlin Gondrong Sanggar Wang Condet, Siha Ramses Komunitas Tanpa Nama, Yogi S. Karnas, Wahyu Topeng, KLB, Ruang Tiga Napas oleh Bapak Terel Sakati, teatrikal puisi, para pengilas kemanusiaan oleh Ibu Titi Cemong, Dede Diana, Jack Al-Gojali, Josfir, penyair seksi, dan KSC. Dan masih dilanjutkan lagi dengan penampilan musik entertain. Ini semacam ritual doa di tembok ratapan. Jadi berdoa kaum Yahudi tembok ratapan adalah mewarisi ketika peradaban Borobudur masih di Nusantara, bangsa Yahudi di Nusantara melalui relip-relip. Kami persilakan. Ketika para nabi eksodus karena peristiwa alam, lalu eksodus ke Timur Tengah, sehingga tidak membawa relip, ya kan? Kemudian tidak membawa relip seperti di Borobudur, kemudian membangun tembok ratapan. Jadi dengan melukis dinding itu sama juga kembali ke Borobudur awal mula-mula. Dan kita hanya menjadi sepotong sandwich pada ritual pagi. Para pendoa yang lupa nama Tuhannya. Yang Jaime Anfal 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merahnya merah, Iwan Simatupang. Kepada para hadirin yang baliknya sama juga seperti mobil pasca dapat mengabarkan 4 poin. Selesai tidak selesai 5 menit lagi dikumpulkan ya. Jangan lupa tanpa doa. Soalnya ini lomba. Kalau lomba Tuhan bersikap netral.
Para hadirin, untuk selanjutnya kita saksikan pembacaan puisi oleh Lasman Simanjuntak dari KSJ kepada Bapak. Mohon maaf, kami ralat. Terima kasih. Sepertinya nih partai-partai di zaman Orde Baru ya kan? PDI, P3 sama Golkar. Ya, ini Golkar. Ini PDI. Terima kasih. PDI-nya Suryadi. Ini teman-teman hadir di tengah-tengah. P3-nya Haji Naro, ya kan? Orangnya Soeharto juga. Ketiga partai dikuasai oleh Pak Harto. Untuk stabilitas. Woi. Yang insya Allah nanti akan ada roadshow selanjutnya. Yang mana roadshow kali ini dan insya Allah juga akan diadakan selanjutnya dipromotori oleh ini wajahnya mirip Haji Naro nih. Seni Indonesia MPSI yang diketuai oleh Bapak Mujib Hermani. Tepuk tangan untuk Bapak Mujib Hermani dan Bapak David Karo selaku Sekjen MPSI. Terima kasih untuk Bapak Mujib dan Bapak David. Saya ingin memberikan sedikit pengantar karena ini merupakan roadshow pertama yang launchingnya itu sudah saya buat workshop launching di PDS HB Yasin tanggal 1 Desember lalu. Mungkin kalau saya bikin ini menjadi launching, grand launchingnya ya, karena ini pesta baca puisi. Kalau di sana baca puisinya hanya sedikit. Saya akan bisa membuat roadshow selanjutnya. Saya ini memberikan sedikit. Ini sudah pernah saya bacakan, tapi tentu ada perubahan karena situasi dan tempat. Puisi dan saya. Gestur partai P3 tampak melangit, jadi sedang berdoa. Kemudian kalau PDI, Partai Marhaen sedang melakukan kerja, kerja keras. Adapun Partai Golkar adalah sebuah keniscayaan dari hati paling sepi. Ini Golkar sedang apa nih? Dulu kalau buat mural kayak begini, nggak boleh lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit pasti ditangkap. Zaman Orde Baru. Serupa aksara-aksara yang bebas berterbangan di kepala dan saling bertubuh. Oh, ini banyak tangan ya, jari-jari pohon beringin. Simbol dari pohon beringin. Jadi akarnya ada di mana-mana. Kalau partai P3 selalu kecil karena hanya bagian doa. Kepalanya doang yang gede. Doi. Kalau PDI, PDI-nya Suryadi seolah-olah sibuk kerja, ya kan? Batin yang dalam di mana sebuah ekspresi bebas keluar tanpa batas, saya bisa teriak melolong menuju amat sakral. Dan karena puisi adalah sebuah kesadaran senantiasa bergerak dinamis berputar dengan sendirinya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa ada warna biru? Menjadi sangat khas dan tidak kemungkinan besar Partai Demokrat itu dari Golkar juga, ya kan? Dari Golkar juga. Sebenarnya bukan jadi Partai Golkar pada dasarnya adalah partai di Indonesia itu cuma satu, yaitu Partai Golkar. Saya terbitkan berisi hampir lebih dari 70 puisi pilihan. Namun karena beberapa faktor, takdir mengantarkan buku puisi pendoa yang lupa nama Tuhannya yang berisi 20 puisi pilihan ini menjadi puisi pergulatan saya di forum Seniman Peduli Tim dan dengan gerakan bernama Safety. Di akhir tahun 2019 sampai sekarang
Meski selebihnya saya ambil dari tahun-tahun sebelumnya. Pada akhirnya proses kreatif saya terhadap pendoa yang lupa nama Tuhannya ini menuntun saya pada pemahaman tentang arti sebuah perjuangan dan keikhlasan dengan cara yang begitu sederhana. Saya akan dibantai dalam persidangan tesis S2. Saya sadar semua energi yang saya keluarkan dalam menulis tesis ini hanyalah sebagian kecil saja yang saya curi dari kebijaksanaan mereka secara diam-diam yang menurut saya satu-satunya pencurian yang dihalalkan. Sebagai anak pewaris saya dan sejak diluncurkan di PDS Taman Ismail Marzuki 1 Desember 2023 lalu, maka anak pertama saya si pendoa ini sudah memiliki takdirnya sendiri di ruang publik. Kepada para pembaca yang setinggi-tingginya saya berikan kepada semua pihak yang membantu sehingga terbitnya buku puisi ini. Ikut ngelukis tapi jangan serius ya. Kalau Yaman gimana Bang? Pokoknya jangan serius ngelukisnya. Buku bergenre sastra puisi di perpustakaan dan kearsipan DKI Jakarta. Kepada Lembaga Cakra Budaya Indonesia, kepada keluarga besar penyair seksi, kawan-kawan seniman di Kampung Seni Jakarta, dan kepada semua kawan yang memberi pengantar saya, Bapak Profesor Dr. Wahyu, hari ini tidak henti-hentinya mendukung saya membuat bahkan barbir saya dengan info berita di hampir seluruh portal online yang ada. Terima kasih sekali lagi Bang Lasman, sekali lagi saya akui saya terlasman-lasman pada Anda. Kepada kawan-kawan baik yang juga memberikan Jangan rapi-rapi. terima kasih kepada Pak Taufik. Nah, kalau gitu aja tuh. Budayawan yang luar biasa. Kalau rapi nggak bagus. Helmi Aska yang selalu mensupport saya. Melukis itu harus jelek, harus horor, ya. Pasti dibeli orang. Untuk semua kawan-kawan yang ikut membaca puisi pada soft launching dan membaca pengisi acara. Nah, ini kuratornya nih baru datang nih. Dewan juri. Yang sering kita lakukan baik di foto setting maupun di kantin kolam ratapan gedung planetarium Taman Ismail Marzuki yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terakhir, yang membuat saya tak bisa berkata-kata. Menghijau. Sejak semalam, Partai Persatuan Pembangunan. Si pendoa diangkat dan Golongan karya. Partai Pemerintah. bukan karena sebuah kebanggaan pada keakuan diri sendiri, PDI. tapi justru betapa saya Partai Pengkritik Pemerintah. sayang kawan-kawan panitia Kalau zaman Soekarno, yang diberi nama oleh itulah saya yang dinamakan tim Nasako. Sangkuriang. Kepada komunitas masyarakat penggiat seni Indonesia MPSI, Saudara Mujib Hermani dan tim Sangkuriang Budi Rengil dan pasukan-pasukannya, semua ucapan terima kasih saya rasanya tidak cukup untuk kalian semua. Ayo Nuyang, Saya boleh menangis, kamu pasti saya bisa. Saat ini rasanya saya memang ingin menangis, tapi saya sadar tangis saya seluruhnya telah saya tumpahkan dalam puisi saya. Terima kasih kawan terbaik saya, Gus Mujib Hermani. Tepuk tangan buat Gus Mujib Hermani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuisi. Lu berani kemari lu ya? Hah? Lu mau mati di sini? Lu udah gua ambil jimat lu nih. Hah? Lu sekarang udah gak punya jimat. Jimat lu udah ambil. Sekarang lu pasti mati ditembak lu. Dan satu mandur ya. Biasa lu cucu company. Biar lu mati. Opas. Tembak. Gua satu. Mati juga lo. Wah, juga Menir. Ajar Menir. Masih kuat ya Menir. Tembak lagi Menir. Mati juga ada hidung. Dia baru tahu. Mati lo gitu. Mampus lo gitu.
Hingga detik ini darah-darah tumpah menjadi Tuhan. Sangat luar biasa. Itu tadi penampilan dari Beril Gondrong dan kawan-kawan dari Sanggar Ruang Condet. Untuk penampilan selanjutnya akan kami panggilkan Ibu Diari Pencono. Malam ini tak ada bintang menyaksikan Loki dan kuat pada wanita yang disegmentasi. Jajan batu menyebar kebiasaan di meja bunda sebagai goyang kasih sayang yang menggairahkan pada seorang janda yang kiri berada. Menjadi artis karena kosong matanya dan hampa tatapannya adalah sebuah pertunjukan rasa bermimpi tentang sebuah masa depan harta kesenian di rumah tempat melalui kesenian dan kebudayaan yang diagungkan. Kita seniman turun malam ini, katanya lagi, menyaksikan kita di sini dan di dada kita air mata menjelma lautan yang obatnya menjadi kesadaran tentang arti perjuangan. Bagaimana kita mencari kehidupan? Kita hidup, maka kita harus lawan. Jelang sibuk 1622 bulan. Untuk selanjutnya nama Tuhan semua cocok untuk dengan membaca visi dengannya sesaat kau melangkah mata aja kau bisa kelangkah bukan tempat abad mendulang kelawar melesat di atas atap, menyusuri jejak, membuang lelah. Wisata pagar yang disurat dinding jendela, bersandar di pintu lapuk, seperti dapur beraroma busuk. Berduk tangis, mengisap miris, kehampaan berlipat-lipat, tempat kosong menggeliat, begitu lekat, begitu sesak. Kau menamainya senja. Kemana lagi? Kau turun rumah hilang desah. Seperti gerimis tak berkesudahan. Ranjang kenal ada muda, gairah punah, kenikmatan musnah,
perempuan bergaul bukan dalam ritual persembahan dan di musim waktu yang terus membunuh bersih dalam dan berhaji makan raja punya keringat mantas Untuk selanjutnya kepada Bapak Yori, kami persilakan untuk membacakan visinya. Kurang atas dikit aja. Ya. Pendoa yang lupa nama Tuhan. Berapa derajat Celcius dari kami? Tak peduli tubuh-tubuh wanita dengan balsem pengawet, di lorong-lorong hipokrit membakar nafsu kami. Kami hanya seonggok pikiran yang sakral dengan bau busuk bangkai berjejal di rumah kami. Apa yang kami sembelih hari ini adalah kepala yang dipenuhi ludah basi para binatang dengan kerak tinggi dan mangset berdasi. Karena api di seluruh pemberontakan hati nurani menggetarkan bumi, langit mendidih, hujan memanas, dan kita hanya menjadi sepotong sandwich pada ritual. Kawan saya, saudara saya dari masyarakat penggiat seni Indonesia. Mundur. Cium. Dikit lagi dong. Ya. Sekjennya mana sekjen? Sekjen. Wakilin nih. Ayo Jep, melukis lagi. Pendoa yang lupa nama Tuhannya. Para hadirin yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 kurang, maka kami persilakan untuk berisoma, istirahat, sholat, dan makan. Nulis bagus nggak ada? Tulisan gue jelek. Kayak cakar ayam, ganti-ganti soalnya gayanya.
Yuk. Pendoa yang lupa sholat. Atau pendoa yang lupa bayar zakat. Kecil ya. Ya. Yoi. Pendoa yang lupa nama Tuhannya. Kenapa Tuhannya kecil? Karena dilupakan. beraroma warna sunset. Nah, manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.